Selamat siang dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Sani Kristanti Kansil. Saya merupakan guru matematika di SMA Negeri 9 Manado. Saat ini saya akan mendemonstrasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya merefleksikan pemikiran KHD, saya akan membacakan sebuah pantun terlebih dahulu. Burung pipit, burung cendrawasih, menari-nari di dahan pohon terbantin, bersama keluarga menapaki hidup dengan kasih, meraih mimpi dan harapan yang tertanam dalam batin. Adapun refleksi saya menurut pemikiran KHD, Ki Hajar Dewantara mengemukakan konsep trisentra pendidikan dengan menyatakan di dalam hidupnya anak-anak ada 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Dari konsep tersebut lahirlah istilah Tripusat Pendidikan yang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional meliputi 3 hal, yakni pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri di atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan serta orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang yang di sekitarnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga yaitu kumpulnya beberapa orang yang terikat oleh satu turunan, lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai satu gabungan yang hak, pun berkehendak juga bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk kemuliaan satu-satunya dan semua anggotanya. Di dalam hidup keluarga, terdapatlah aturan yang berdasarkan cinta kasih, yakni Gusti yang tak terlihat, menuju tertib dan damai buat persatuannya, selamat dan bahagia buat masing-masing anggotanya, sedangkan bersatunya keluarga selalu diutamakan. Keluarga sebagai pusat pendidikan pertama mempunyai tugas fundamental dalam mempersiapkan anak bagi perannya di masa depan. Dasar-dasar perilaku, sikap hidup, dan berbagai kebiasaan ditanamkan kepada anak sejak dalam lingkungan keluarga, sehingga keluarga adalah lembaga pendidikan yang bersifat kodrat karena terdapat hubungan antara pendidik dan anak didiknya. Dalam hal ini, hubungan antara orang tua dan anak. Adapun tripusat yang kedua yakni pendidikan sekolah. Sekolah merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara formal atau disebut juga dengan pendidikan formal. Pendidikan di sekolah tak lepas dari peranan satuan pendidikan, yakni di dalamnya peranan seorang guru. KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Ibarat petani yang menyebarkan benih atau bibit padi, ia tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman yang lainnya. Di sisi lain, sebagai seorang pendidik perlu mengetahui 3 kerangka perubahan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk mencapai tujuan dari pendidikan dan pembelajaran, yakni untuk mencapai suatu perubahan, seorang pendidik harus mampu melihat kodrat keadaan, dalam hal ini kodrat alam dan kodrat zaman, prinsip melakukan perubahan, serta terciptanya budi pekerti. Keberagaman peserta didik di sekolah kami yang berbeda-beda, baik dalam suku, agama, maupun ras, mengharuskan kami untuk mampu beradaptasi. Hal ini mengingat keberhasilan dalam pendidikan, seorang pendidik harus mampu beradaptasi dengan setiap kodrat anak. Sebagai pendidik yang bertugas dalam menuntun dan mengarahkan peserta didiknya melakukan perubahan, terdapat prinsip melakukan perubahan yang perlu dimiliki oleh peserta didik di sekolah, yakni mencakup 3 asas ringan, yakni kontinuitas, di mana perubahan yang diharapkan mampu menjaga nilai utama atau akar-akar dari kebudayaan. Yang kedua, konvergensi, perubahan yang menuju pada nilai kemanusiaan, dalam hal ini memanusiakan manusia. Serta yang ketiga, konsentris, yakni perubahan dalam menghargai keberagaman, sehingga ketika terjadinya perubahan maka mampu tercipta perubahan budi pekerti, budi yang mencakup cipta, rasa, dan karsa, serta pekerti.
Berdasarkan hal ini pula, di sekolah kami para pendidik ditantang untuk mampu menghadirkan suasana kelas yang berdasarkan taman siswa dalam proses pembelajarannya sesuai dengan kodrat yang nantinya dapat membentuk pemikiran peserta didik dalam menjawab tantangan revolusi 4.0. Selain itu pula, perlu adanya sikap terbuka oleh setiap tenaga kependidikan untuk melakukan perubahan dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan zaman, di mana seorang pendidik dapat membuka pola pemahaman pengajaran yang menitik beratkan kebebasan peserta didik dalam menentukan minat, bakat, dan keinginan siswa. Salah satu cara sekolah dalam mewujudkan merdeka belajar yakni dengan mengadakan kegiatan bimbingan, berbagai macam ekskul dan literasi yang dapat diikuti peserta didik di sekolah. Di lain pihak juga untuk menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas kependidikan, yakni sebagai fasilitator yang dapat memfasilitasi, memberikan teladan ingar susung tulodo, membangun semangat Matio Mangunkarso, dan memberikan dorongan tuturi handayani bagi peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga nantinya akan Dan yang terakhir dari Tripusat Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan dalam masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Baiknya kualitas suatu masyarakat ditentukan oleh kualitas pendidikan para anggotanya. Makin baik pendidikan anggotanya, makin baik pula kualitas masyarakat secara keseluruhan. Lingkungan yang baik mampu menciptakan masyarakat yang baik pula. Begitu pula sebaliknya, jika anak ada di dalam lingkungan yang buruk, maka lingkungan yang buruk mampu mempengaruhi karakteristik dari anak tersebut. Sekian refleksi dari saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya ucapkan banyak terima kasih.